saya Yudi Alfian, saya owner dari Pawitah Batik Kebumen. Pawitah Batik itu adalah sebuah brand untuk batik yang kami hasilkan karena kami merupakan salah satu pengrajin batik tulis khas Kebumen. Namun untuk produk saat ini sudah tidak hanya batik tulis saja, tapi sudah ada jenisnya batik cap, kemudian kain printing juga ada. Pawitah Batik beralamat di Dumpuh Tanuraksan, kebetulan adalah kampung batiknya Kebumen. Desanya adalah Desa Gambar Sekti, tepatnya di Jalan Karang Sambung, kilometer 1,3, Kebumen, Jawa Tengah. Pawitah Batik mulai kami rintis akhir tahun 2009, tepatnya bulan Oktober sampai saat ini. Alasan yang utama adalah alasan ekonomi awalnya, tapi jadi ceritanya begini. Dulu saya ikut orang tua untuk memproduksi batik, kemudian pada tahun tersebut atau tahun 2009 itu adalah awal mula kebangkitan batik Kebumen, di mana setelah UNESCO menetapkan batik sebagai kekayaan dunia benda, itu Kebumen pun akhirnya mewajibkan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kebumen untuk menggunakan batik lokal Kebumen, sehingga ini adalah sebuah peluang yang harus kami tangkap. Lihat dari awal 2009 kita merintis Pawitah Batik sampai sekarang memang sudah banyak pencapaian. Dalam arti kalau dulu kita hanya memproduksi batik tulis dan kain printing saja, namun saat ini kita sudah bisa mengembangkan mulai dari penambahan produksi untuk kain motif batik atau kain printing, kemudian motif-motif batik kombinasi juga kami produksi, dan yang paling banyak mendapatkan order adalah jenis batik cap yang juga kami produksi. Kalau prestasi secara penghargaan sih, kami memang pernah mendapatkan penghargaan dari Kebumen Business Forum atau KBF yang itu diadakan setahun sekali. Kita mendapatkan peringkat juara 3. Cuma kalau bagi kami prestasi yang bagi Pawitah dari sini adalah bagaimana kami bisa memberdayakan masyarakat sekitar kami untuk ikut bekerja bersama kami dalam memproduksi batik. Jadi kita secara langsung telah memberdayakan mereka dengan membuat mereka tidak menganggur seperti itu. Kalau motif itu kita klasifikasikan, Mbak. Jadi kalau yang motif klasik Kebumen itu memang yang termasyhur itu ada sekitar 5-10 motif, dan itu memang selalu diproduksi karena memang itu adalah motif khas klasik Kebumen yang ada sejak turun-temurun seperti itu. Cuma kalau untuk kontemporernya itu memang sudah banyak sekali motif yang kita produksi, baik itu mengarang sendiri ataupun kita menyatu dari motif tapi tidak persis, atau bahasanya kita itu apa sih ya Mbak, kalau membuat dari beberapa motif kita kulik-kulik seperti itu lah. Kalau jenisnya seperti saya jelaskan tadi, yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis itu klasifikasi kita begitu, ada yang klasik, kemudian ada yang kontemporer, kemudian berikutnya ada batik tulis kombinasi, kemudian batik cap yang murni batik cap, juga ada yang batik cap kombinasi tulis, kemudian terakhir adalah kain printing atau kain bermotif batik. Ya, kita ambil contoh untuk batik tulis seperti biasa dari kain putih atau kain mori, kemudian dipola dibentuk corak yang akan kita buat sesuai dengan pesanan ataupun order. Kemudian dari situ baru kita proses pencantingan atau menempelkan malam pada kain batik.
baru kemudian kita lakukan pewarnaan. Nah, yang berbeda dengan batik klasik, kalau di batik klasik itu sudah ada pakemnya, jadi proses pencantingan itu 2 kali atau pelorotannya itu 2 kali, dan proses pewarnaannya tidak sama sekali ada proses coletan, jadi semuanya dicelup. Nah, ini memang membutuhkan waktu lama sehingga harganya lumayan tinggi seperti itu. Beda dengan batik kontemporer yang seperti tadi hanya di pencantingan saja, kemudian pewarnaan dan itu sudah finish. Jadi kalau batik klasik Kebumen itu adalah batik-batik motif yang khas dari Kebumen. Ada beberapa motif, tapi rata-rata semua unsurnya adalah jagatan. Bahasa nasional kalau kita pakai bahasa umumnya itu adalah sekat jagat. Nah, kalau di Kebumen itu ada namanya jagatan. Nah, jagatan ini nantinya itu akan banyak turunannya dan itu menjadi motif-motif juga yang khas dari Kebumen, seperti sirikit. Sirikit hanya berbeda dalam penempatan bentuk dari pembagian motif-motif jagatan tadi. Kemudian ada jagatan sawahan, ada jagatan buntal. Kemudian kalau batik itu kan penamaannya ada 2 versi. Yang pertama adalah berdasarkan motifnya, yang kedua adalah berdasarkan corak yang mendominasi atau pelataran. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang paling terkenal dari pelataran itu seperti gingsing, ada kopi pecah, ada kemudian kepundungan dan lain sebagainya. Tapi kalau secara motif seperti tadi ada sirikit, kemudian ada jagatan, kemudian ada pisang Bali dan sebagainya. Hanya itu saja sih yang paling banyak dikenal untuk motif batik klasik. Jelas bagaimana usaha kami bisa terus berkembang ke depannya, kemudian dari masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat Indonesia tetap bangga berbatik lokal atau batik Kebumen, sehingga batik Kebumen bisa terus berkembang seperti itu.